Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Sehat, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lansia sejahtera menjaga kesehatan melalui keamanan pangan. Yuk simak sampai habis video kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari Angkatan 22 Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah, Kalimantan Timur, Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan juga 10 anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nurfadila Fidah, Nuraini, Johara Nafisah, Gila Rizky Fatimah, Fionita Oktaviani, Siska Triwidia, Tela Aulia, Indah Ayu Lesari, Dewi Rahmatika. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, Sobat Sehat, apa itu lansia? Jadi lansia menurut WHO dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu usia pertengahan dari 49 sampai 59 tahun, usia lanjut dari 60 sampai 74 tahun, dan usia tua 75 sampai 90 tahun, dan usia sangat tua lebih dari 90 tahun. Selain itu, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lansia juga dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu pralanjut usia 45 sampai 59 tahun, lanjut usia dari 60 sampai 69 tahun, yang terakhir lanjut usia risiko tinggi lebih dari 70 tahun atau lebih dari 60 tahun dengan masalah kesehatan. Dan yang terakhir menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia adalah seorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Lalu apa hubungannya lansia dengan keamanan pangan? Nah, Sobat Sehat, perlu dipahami juga keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran, yaitu cemaran biologis kimia dan benda lain yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Dan tercapainya ketahanan pangan tentunya akan mendukung terwujudnya lansia yang tangguh karena ketersediaan pangan yang bermutu, aman, beragam, dan terjangkau. Setelah tahu keterkaitan keamanan pangan dengan lansia, mari kita lihat data dan kasusnya. WHO memperkirakan 600 juta kasus keracunan makanan atau lebih 1 dari 10 orang di dunia sakit setelah makan makanan terkontaminasi yang berakibat fatal. 420 orang di antara kasus tersebut meninggal setiap tahun atau setara dengan hilangnya 33 juta tahun hidup sehat. Populasi yang rentang salah satunya lansia berusia lebih dari 50 tahun mengalami penyakit bawaan makanan yang lebih parah dibanding populasi lainnya. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang apa saja penyakit pada lansia karena keamanan pangan. Yang pertama ada pneumonia, yang kedua diare, yang ketiga keracunan makanan, yang keempat hepatitis A, yang kelima alergi, dan yang terakhir listeriosis. Selanjutnya kita akan ngebahas mengenai faktor yang mempengaruhi pangan dan gizi pada lansia, antara lain umur, jenis kelamin, postur tubuh, iklim atau suhu udara, kondisi kesehatan, dan yang terakhir adalah lingkungan. Lalu, kenapa keamanan pangan penting bagi lansia? Karena usia merupakan salah satu faktor terpenting dalam perubahan metabolisme energi dan tingkat metabolisme basal seorang menurun hampir secara linear seiring bertambahnya usia, disebabkan oleh penurunan massa otot pada tubuh lansia. Nah, apa saja kebutuhan pangan dan gizi untuk lansia? Ada protein, lemak baik, serat makanan, cairan, kalsium dan vitamin D, vitamin B12, kalium, dan yang terakhir adalah zat besi. Selanjutnya ada beberapa makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh lansia, antara lain daging dan unggas mentah, ikan mentah, kerang setengah matang, makanan laut asap yang didinginkan, produk susu yang tidak difermentasi, telur mentah, kecambah mentah, jus buah dan sayur yang tidak difermentasi. Selanjutnya, cara menjaga keseimbangan pangan dan gizi pada lansia, antara lain jaga keseimbangan energi dan berat badan, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh, mengkonsumsi kalsium dan vitamin D, mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian, minum air putih sesuai kebutuhan, penuhi kebutuhan gizi dan asupan makanan sehari-hari, pola makan yang sehat, dan melakukan aktivitas fisik yang baik. Nah sobat, kita lanjut ke penanganan, persiapan, dan pelayanan makanan yang aman. Antara lain, cuci peralatan masak, bilas daging dan sayur sampai bersih, daging dan unggas tidak perlu dicuci, masak daging dengan suhu internal, jaga lemari es pada suhu 40 derajat, dan yang terakhir, jangan pernah menyimpan makanan sisa di lemari es. Nah, masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu jenis pelayanan. Antara lain pemeriksaan aktivitas sehari-hari, pemeriksaan status gizi, pemeriksaan laboratorium,
dan kunjungan oleh kader dan tenaga kesehatan bagi anggota kelompok lansia. Dan yang paling penting, pemberian makanan dengan aspek kesehatan dan gizi lanjut usia serta menggunakan bahan makanan dari daerah tersebut. Nah, selesai sudah informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam sehat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.